Halo Sobat Arsi, ketemu lagi di Running Channel. Kali ini kita akan bercerita tentang Dusun Legetang yang hilang dalam satu malam. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Legetang adalah sebuah dusun berpenghuni lebih dari 332 jiwa yang terletak di dataran tinggi Dieng, sekitar 3 km dari Kawah Sileri, yaitu kawah terbesar di dataran tinggi Dieng. Bicara soal dataran tinggi Dieng, selain dataran kedua tertinggi di dunia, keindahan alamnya pun sangatlah menakjubkan. Di sana juga kita akan menemukan bunga Edelweiss. Berkat keindahan alamnya, Dieng kerap jadi destinasi baik turis lokal maupun mancanegara. Secara administratif, Legetang masuk pada Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Adapun mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah bertani. Tanahnya yang subur memungkinkan mereka mendapatkan hasil yang berlimpah hingga menjadikan petani sukses. Konon kabarnya kesuksesan itu tidak dibarengi dengan rasa bersyukur yang dapat mendekatkan mereka pada Allah Sang Pencipta. Mereka cenderung berpesta pora dan kerap melakukan maksiat. Lengger adalah budaya tari orang Banyumas yang berasal dari kata leng yang artinya wanita dan jengger artinya pria. Jadi tarian ini dilakukan oleh seorang pria yang berdandan layaknya seorang wanita. Mereka melenggang melakukan tarian erotis yang konon kabarnya dapat mempengaruhi kekuatan dan kesuburan. Mulanya lengger bukanlah tarian biasa, tapi kerap dihubungkan dengan sesuatu yang sifatnya mistis. Misal tarian dilakukan sebagai tanda syukur kepada Dewi Sri atas kesuburan tanah dan melimpahnya hasil bumi. Untuk melakukan tarian ini ada ritual tertentu yang harus dilakukan, misalnya mandi kembang dan lain-lain. Masyarakat Legetang sering berpesta dan salah satu hiburannya adalah tari lengger. Semakin banyak yang menyukai tarian ini, maka semakin banyak pula pelaku seni yang berhubungan dengan lengger, khususnya para penari. Akibatnya pria yang bersikap seperti perempuan semakin mudah ditemukan. Tarian yang gemulai dan menggoda tentu saja mempengaruhi sikap hidup para pria cantik ini di masyarakat, hingga tidak sedikit laki-laki yang jatuh hati pada mereka. Elisabeth de Inandac, seorang penyair asal Prancis yang menerjemahkan dan menafsirkan kembali serat Centini, memberikan pernyataan atas sejarah penyuka sesama di Indonesia. Sejarah lengger ini bisa dijadikan acuan bahwa ternyata penyuka sesama sudah ada sejak lama, bahkan sebelum para penjajah datang. Eksistensi penyuka sesama di Banyumas tercatat di zaman Mangkunegaran VII pada serat Centini jilid 5 yang masyhur dan dijadikan referensi sebagai kitab Kamasutranya Jawa. Dalam beberapa tembangnya, serat Centini juga menggambarkan kisah cinta yang vulgar antara penari lengger Nuwitri yang seorang Mas Cebolang dengan seorang adipati. Cebolang di sini adalah seorang pria muda dengan paras elok rupawan. Serat Centini merupakan buku kesusastraan Jawa yang aslinya bernama Suluk Tembang Laras. Buku ini ditulis dalam bahasa dan tulisan Jawa dalam bentuk tembang macapat oleh 3 pujangga dari kerajaan Surakarta, yaitu Rangga Sutrasna Yasadipura II dan Erang Sastradipura. Buku yang selesai ditulis pada tahun 1823 ini terdiri dari 4.000 halaman, disusun dalam 12 jilid. Halaman-halaman dalam serat Centini berisi hampir semua tata cara, adat istiadat, legenda, cerita, ilmu kebatinan, dan pengetahuan lain yang hidup di kalangan masyarakat Jawa pada abad 16-17. Sastra tersebut juga membahas hubungan seksual yang berlaku di masa itu. Dari sini jelas laki-laki cantik yang memandu kasih dengan seorang pria bukanlah hal baru khususnya di wilayah Jawa. Hingga munculnya tari lengger yang diperankan pria cantik pun tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat Legetang. Mereka ikut tenggelam dalam kondisi ini. Pesta yang dipenuhi dengan keceriaan, kegenitan, serta tarian erotis membuat masyarakat mabuk kepayang. Tiba pada suatu malam di tanggal 17 April 1955 pukul 23, Dusun Legetang dan wilayah sekitarnya diguyur hujan deras.
Sesaat setelah hujan reda terdengar suara gemuruh. Namun tidak ada satupun warga berani keluar rumah karena saat itu suasana sangat gelap dengan jalanan licin. Sebenarnya warga sudah tahu dengan tanda-tanda alam seperti burung-burung yang turun dari gunung bahwa akan terjadi bencana longsor. Setelah itu warga cek ke lokasi gunung dan memang sudah ada retakan tanah yang berpotensi longsor. Sebagai antisipasi agar longsor tidak sampai ke dusun Legetang, warga melebarkan parit yang berada tepat di bawah lereng gunung Pangamun-Ngamun. Tapi Allah berkehendak lain. Bagian gunung Pangamun-Ngamun langsung menutupi dusun Legetang tanpa menyentuh parit yang sudah dilebarkan. Bagian atas gunung tersebut seperti terbang melewati parit dan menimpa dukuh Legetang. Wilayah yang tadinya sebuah lembah kini jadi sebuah gundukan tanah yang menyerupai bukit. Maka tak heran apabila warga Dieng mengenang peristiwa naas itu sebagai tanah terbang. Demikianlah Sobat Arsi, kisah yang berkembang di masyarakat di balik hilangnya dusun Legetang. Semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmahnya. Bagi sobat semua, tolong klik subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih.